Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu 'indallah. Wa ma ataitum min zakatin turidna wajhallah fa ulaika humul mutaifun. Sadaqallahul adzim. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok insyaallah negara Indonesia akan menyelenggarakan peringatan kemerdekaan yang ke-79 tahun. Dan cita-cita kemerdekaan yang dituangkan ke dalam visi emas 2045 ada 3. Pertama adalah tidak ada kemiskinan. Yang kedua adalah rendahnya kesenjangan ekonomi. Dan yang ketiga adalah rendahnya tingkat pengangguran. Kalau kita lihat data terkait dengan 3 hal ini, maka khotib melihat data yang dipublikasi oleh BPS, Biro Pusat Statistik atau Badan Pusat Statistik per 2023, angka kemiskinan di Indonesia itu di angka 9,11% atau 25,9 juta jiwa yang miskin. Artinya ini suatu angka yang signifikan untuk dientaskan. Yang kedua, kita melihat data kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi dalam teori diukur oleh Gini rasio. Gini rasio per 2023 itu Indonesia ada di angka 0,388. Kalau angkanya 1 berarti sangat timpang. Kalau angkanya 0 sangat merata atau tidak timpang. Maka kita di angka 0,388. Yang ini pada tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Artinya dalam 2 tahun terakhir kesenjangan ekonomi Indonesia meningkat. Yang ketiga, kita lihat dari sisi pengangguran. Pengangguran itu ditangkap atau dientaskan dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu negara mempertahankan pertumbuhan ekonomi itu cukup tinggi untuk dapat menyerap pengangguran. Paling tidak menyerap angka-angka partisipasi baru dalam angkatan kerja. Misalnya sarjana-sarjana baru dengan pertumbuhan ekonomi itu bisa diserap sehingga mereka tidak menganggur. Dan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pun itu masih rendah di angka antara 5 sampai 6%. 3 hal ini kalau kita lihat perlu untuk kita carikan solusinya. Seluruh masyarakat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia mencarikan solusi apa yang harus dilakukan. Yang istimewanya 3 hal ini itu sudah dibahas dalam agama Islam. Bagaimana menurunkan kemiskinan?
Maka solusinya adalah pemberdayaan ekonomi. Bagaimana menurunkan kesenjangan? Solusinya adalah pemerataan ekonomi. Bagaimana mengurangi pengangguran? Solusinya adalah pertumbuhan ekonomi. Ada 3 kata: pemberdayaan, pemerataan, dan pertumbuhan ekonomi. Dan ini ada pada rukun Islam, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Meskipun dalam rukun Islam dikenal zakat, tapi sebenarnya maknanya mencakup seluruh rumpunnya, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Maka di awal khutbah tadi khatib membacakan surat Ar-Rum, ya, ayat 39, di mana Allah berfirman, "Wa ma ataitum min riba liyarbuwa fi amwalin nas." Apa-apa yang kau berikan dengan riba, yang itu engkau sangka bertumbuh hartanya di hadapan manusia, fala yarbu indallah, maka sesungguhnya tidaklah bertumbuh di hadapan Allah. Wa ma ataitum min zakatin, dan apa-apa zakat yang kau berikan, turiduna wajah Allah, di mana engkau mengharapkan wajah Allah, faulaika humul mud'ifun, itulah yang bertambah. Cukup lama khatib memikirkan ayat ini, wabil khusus ketika khatib sekolah di luar negeri, ketika itu mengambil master filosofi. Dosen menyuruh membuat paper tentang satu ayat ini. Dan khatib berpikir lama menuangkan apa yang bisa dituangkan dalam satu ayat ini. Alhamdulillah, khatib membuat satu model impact of economy, ya, impact of zakat, infak, sedekah ke dalam ekonomi. Ternyata Masya Allah, zakat apabila itu dimaksimalkan pengumpulannya, kemudian dimaksimalkan pengelolaannya, maka zakat itu ujungnya dia akan dapat meningkatkan investasi, dan dia dapat meningkatkan agregat demand, dan akhirnya dia dapat meningkatkan output atau wealth dalam suatu negara. Begitupun dengan infak sedekah. Infak sedekah yang tujuannya adalah untuk crash program, tidak ada orang yang kelaparan, itu dengan infak sedekah itu bisa mengatasinya. Dan terakhir dengan wakaf untuk pertumbuhan ekonomi. Kita bisa lihat dalam sejarah bagaimana Turki Utsmani 600 tahun bertahan, 600 tahun kekhalifahan bertahan dengan ekonomi yang semakin membaik karena mereka dapat mengembangkan wakaf yang luar biasa. Subhanallah. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang selama ini kita anggap hanya ritual agama, ternyata secara ekonomi modelnya sudah teruji dapat mengatasi 3 hal ini: menurunkan kemiskinan, menurunkan kesenjangan ekonomi, dan menurunkan pengangguran. Oleh karena itu, dari mimbar ini khatib mengajak kita semua untuk mari kita berzakat, berinfak, bersedekah secara masif. Kenapa? Karena itu harus dilakukan secara masif agar dampak ekonominya muncul. Khatib bertugas di Badan Wakaf Indonesia selama 2 periode, dan dalam periode terakhir alhamdulillah muncul satu produk, yaitu cash wakaf link sukuk. Bagaimana wakaf dilingkan dengan sukuk. Bahkan tahun ini dan tahun lalu, akhir tahun lalu itu kemudian sudah mulai digalakkan yang namanya cash wakaf link deposit yang ada di perbankan. Orang-orang yang punya uang di bank yang ingin mendapatkan pahala tapi uangnya tidak mau hilang, dia bisa membeli CWLD, cash wakaf link deposit. Para jamaah sekalian, apabila ini kita maksimalkan, maka perolehan itu sangat luar biasa. Seorang pakar menghitung apabila ini zakat, infak, sedekah, wakaf ini kita maksimalkan pengumpulannya, maka dalam setahun akan terkumpul 6.600 triliun rupiah. Masya Allah. Semoga ini menjadi pemikiran kita semua dan menjadi niat dalam diri kita untuk kita menunaikan zakat, membayar infak, membayar sedekah, membayar wakaf karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk kemaslahatan umat. Barakallahu li wa lakum innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amarun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dampak lain daripada memberi, baik itu memberi zakat, infak, sedekah, wakaf, adalah kebahagiaan hidup kita. Dalam satu penelitian yang dilakukan oleh seorang profesor di Amerika, di California State University, yang dia merupakan ahli neuroscience, ternyata dia menemukan apabila seseorang itu berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf karena Allah Subhanahu wa taala, karena agama dengan tulus ikhlas, maka otaknya akan melepaskan hormon serotonin, hormon yang bertanggung jawab membuat orang bahagia. Makanya bahagia itu sederhana, memberi. Memberi apa? Memberi apa saja yang kita miliki. Kita punya uang, kita beri uang. Kita punya tenaga, kita beri tenaga. Kita punya pikiran, kita berikan pikiran. Kita punya pengalaman, kita sharing pengalaman. Apapun yang kita miliki, kita berikan kepada orang lain, itu akan memacu otak kita untuk melepaskan hormon serotonin. Teman sekalian, otak kita tidak besar, hanya 1350 cc rata-rata. Tetapi dalam ukuran itu, yang 1350 cc itu ada 100 juta sel neuron, 100 juta sel saraf. Masya Allah. Makanya kalau orang yang terganggu, misalnya stroke misalnya, maka tubuhnya akan terganggu karena luar biasa saraf yang ada di situ. Nah, dengan kita memberi, hormon-hormon yang memacu emosi bahagia itu akan keluar dengan sendirinya. Tapi dengan syarat dia ikhlas melakukannya karena Allah, bukan karena orang lain. Penemuan-penemuan sains ini yang kemudian menjawab kebenaran agama Islam dari zaman ke zaman. 1400 tahun yang lalu orang tidak mengerti kenapa kemudian ketika orang memberi orang bahagia. Tapi sekarang dengan kemajuan neuroscience orang menjadi mengerti. Oh, ternyata ketika seseorang itu memberi dengan ikhlas, maka otaknya akan melepaskan hormon serotonin yang membuat orang itu menjadi bahagia. Maka zakat, infak, sedekah, wakaf tidak hanya membuat ekonomi semakin baik, tidak hanya membuat umat semakin baik, tapi juga membuat orang yang melakukannya semakin bahagia. Marilah kita melakukan itu agar umat menjadi baik dan kita menjadi bahagia. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dari hati kita. Semoga Allah menjawab doa-doa kita. Semoga Allah menerima doa-doa kita. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba yang bersyukur ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur sudah merdeka 79 tahun ya Allah. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada negara kami ya Allah. Berikanlah keberkahan kepada bangsa kami ya Allah. Berikanlah keberkahan kepada umat Islam di negara ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kemampuan untuk membayar zakat, infak, sedekah dan wakaf ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami ya Allah motivasi yang kuat untuk membayar infak, untuk membayar zakat, membayar sedekah, membayar wakaf ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami bahagia ya Allah. Jadikanlah kami bahagia ya Allah. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.